Assalamualaikum Kang AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup AA game aja. Kalau Kang itu jadi double. Oh gitu. Iya, Kang itu AA juga. Ya, AA terima juga ya jadi kasih. double-double. Oke. Ya, Ini di selamat. Ottawa, di mana ini? Eh, ini Sekarang sebetulnya ini. seluruh Kanada. Eh, jadi ada dari Ottawa, dari Toronto, kemudian dari Calgary, dari Edmonton, Montreal, juga Vancouver. Ya, dulu Oh, terakhir AA di Vancouver tahun berapa ya itu? Waktu 2012. 2000? Indonesia juga banyak loh. 2012 atau nggak tahu kalau setelah itu datang lagi. Tapi dulu ke Calgary AA tahun 2012. Ya, Ivan ingat Oh, kalau 2012. Wah, long time ago ya. Masya Allah. ya. Oke, jazakallah khairan Baik. telah bersedia untuk mengisi dan memberikan tausiah pada acara halal bihalal. Sebelum dimulai karena kapasitas pesertanya ya, jadi mohon diinformasikan acara ini juga bisa dilihat melalui Facebook page dan juga uh, YouTube page-nya Pengajian Kagari dan insya Allah kami akan monitor pertanyaan-pertanyaan yang muncul di situ dan juga selama memberikan tausiahnya kalau ada pertanyaan bisa ditulis di chat box di Zoom ini juga insya Allah. Uh, Demikian Baik. jadi insya Allah mungkin bisa memberikan tausiahnya selama 25 menit. Insya Allah diikuti dengan 25 menit pertanyaan, tanya jawab, insya Allah dan ditutup dengan doa sekitar 5 menit dari A. Jazakallah khairan A. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang Maha menatap, Maha mendengar, Maha menyaksikan segalanya. Dialah Allah satu-satunya yang menguasai segala kejadian. Pertemuan ini pun bisa terjadi dengan izinnya. Semoga selain Allah mengizinkan, tapi Allah juga meridhoi sehingga pertemuan ini membawa manfaat bagi dunia, bagi akhirat, bagi diri, bagi yang lain. Dan semoga Allah yang Maha Tahu segala isi hati membuka hati kita agar menjadi hati yang yakin kepada Allah dan membimbing kita agar umur yang tersisa ini bisa lurus di jalan yang Allah sukai apapun yang terjadi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Manusia pasti pingin tiga hal. Satu, bahagia. Dua, mulia. Tiga, selamat. Minimal ini. Manusia bekerja, berbuat banyak untuk mencapai tiga hal ini. Kebahagiaan, kemuliaan, keselamatan. Tidak ada yang tidak ingin bahagia. Tidak ada yang ingin hina dan tidak ada yang ingin celaka. Dari mana datangnya tiga hal ini? Ini tergantung dari tingkat keyakinan kepada Allah. Kalau tadi judulnya tentang membangun keimanan, ya begitulah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair, walaita dzalik li ahadin illa lil mu'min." Sungguh mengagumkan, menakjubkan keadaan orang yang beriman. Semua urusannya baik dan tidak ada yang demikian kecuali orang yang beriman. Jadi bagi orang yang beriman, sehat, sakit, lapang, sempit, ada, tiada, diangkat, diturunkan, dipuji, dicaci, sama-sama itu. Sama-sama bisa menjadi kebaikan kalau bisa menyikapinya dengan tepat. Jikalau dia diberikan karunia, syukur, syakar, dia bersyukur, fakana khairulah, maka itu baik baginya. Dan jika dia diberikan kemudaratan, sabar, dia bersabar, fakana khairulah, itu pun baik baginya. Maka Bapak Ibu sekalian,
Kita kalau ingin bahagia, ingin mulia, ingin dicintai Allah, kuncinya adalah tergantung tingkat yakin. Makin yakin ke Allah, itu makin tenang. Misalkan seperti ini ya, bahwa orang itu banyak stres, banyak galau, banyak gelisah karena terlalu terdominasi hatinya, terlalu banyak, terlalu sering hatinya diisi oleh selain Allah. Jadi capek itu. Makin kita ingat kepada selain Allah secara konsisten dan lupa ke Allahnya, maka dia akan gelisah. Mengapa? Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu tenang hatinya dengan mengingat Allah. Dan camkanlah, ingatlah hanya bidzikrillah, dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Oleh karena itulah orang-orang yang diberi nikmat, harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, tapi kalau kurang ingat Allah, dia tidak bisa menikmati. Demikian pula kalau diberikan cobaan, fitnah, ujian, dan berbagai, kalau tidak ingat Allah, dia tidak akan jadi kebaikan. Maka Bapak Ibu, minimal sekali kita paham dua ilmu ini nih, ilmu syukur dan ilmu sabar. Nah, ilmu syukur dulu ya, karena ini berkaitan dengan keimanan. Jadi sebetulnya semua nikmat yang Allah berikan itu belum bisa kita nikmati dengan baik, kecuali kalau kita punya syukur. Jadi kalau orang menderita itu pasti bukan kurang karunia. Orang menderita itu kurang bersyukur. Mengapa? Karena karunia Allah ini sangat banyak dan melimpah ruah setiap saat. Kita jadi orang, tidak jadi batu, bisa berpikir, bisa berkedip, bisa mendengar, bisa bernafas gratis, jantung berdetak, paru-paru kembang kempis, wah, semua triliunan sel pada tubuh kita semua bisa berfungsi. Ini nikmat, tapi jarang orang mensyukuri. Jarang orang bersyukur bisa melihat, bisa mendengar, bisa bernafas, bisa merasa, bisa duduk. Jarang itu, lebih sibuk dengan keinginan yang belum ada, hal-hal yang belum sesuai dengan harapan. Jadi capek hidup ini. Nah, berikut ini supaya kita disukai Allah dengan syukur, ada 5 kiatnya. 1, orang syukur tuh hatinya tuh yakin bahwa semua nikmat itu milik Allah, semua nikmat itu datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Jadi orang yang yakin semua nikmat dari Allah, maka dia sadar bahwa semua yang ada itu karunia Allah, dan kalau dia berkeinginan juga mintanya ke Allah. Karena Allah lah yang menguasai, memiliki, menggenggam segalanya. Hatinya yakin Allah. Jadi selain Allah itu hanya jalan, bukan sumber. Nah, terjadinya kegelisahan itu kalau kita menganggap ada pemberi karunia selain Allah. Sehingga kita sangat bergantung, berharap kepada selain Allah, dan itu pasti gelisah. Yang ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dihormati, ingin diberi, ingin dikagumi. Pokoknya kalau sudah di-nya ke makhluk, pasti gelisah. Silakan saja periksa di hati masing-masing. Kalau hatinya sudah ingin dipuji, ingin dihormati, ingin dikagumi, ingin disayangi, ingin dicintai, ingin diberi makhluk, udah pasti gelisah. Tapi kalau ingin disayang Allah, ingin dipuji Allah, ingin diberi oleh Allah, di-nya ke Allah, itu tenang. Makanya ke makhluk itu ingin memberi, ingin menyayangi, ingin ke makhluk. Tapi kalau di, itu dari Allah. Yang kedua,
afdalu doa alhamdulillah. Yang kedua, orang bersyukur tulisannya tuh selalu memuji Allah ala kulli hal, dalam segala keadaan. Sehat alhamdulillah, sakit juga alhamdulillah. Kenapa sakit alhamdulillah? Ya seperti sakit gigi, yang sakitnya sabar, tapi yang tidak sakitnya kan lebih banyak, ya kan? Ada orang menghina, orang yang baik ke kita juga banyak. Nah, orang-orang yang bersyukur itu dia bisa melihat lebih banyak karunia yang Allah beri dibanding dengan kesusahan yang terjadi, karena memang takdir kesulitan itu selalu lebih sedikit dibanding dengan nikmat yang ada. Alhamdulillah bisa nafas, alhamdulillah. Suatu saat ban meletus, alhamdulillah bisa berbagi rezeki ke tukang tambal ban, beli duren busuk, ternyata alhamdulillah kita sudah meringankan beban tukang duren. Begitulah ya, di dalam segala kejadian itu banyak nikmat yang Allah berikan. Nah, tapi sayang, banyak orang yang tidak melakukan hal ini. Kecewa, sedih, sakit hati. Padahal di balik kepahitan pun banyak nikmat ya. Ada seorang ibu, anaknya koma. Ini kisah nyata ya. Dokter Asep, dokter bedah itu menceritakan. Kok sehat terus ada kejadian terus koma. Lalu ibu, bapak, suami istri ini selalu alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Kenapa bu anak sakit? Alhamdulillah. Ya sakitnya innalillah, tapi kan anak saya masih hidup. Alhamdulillah. Itu bersyukur masih hidup walaupun tidak bisa bergerak. Suatu saat jarinya bergerak. Alhamdulillah. Tapi kan badannya nggak bergerak, nggak apa-apa. Kami mensyukuri jarinya yang bisa bergerak. Lama-lama matanya kebuka. Alhamdulillah, walaupun belum bisa bicara. Tapi ini masih diam aja, nggak bergerak, hanya baru mata. Alhamdulillah, ya Allah terima kasih, matanya terbuka. Dan dengan bersyukur itu terus bertubi-tubi. Jadi sehat anak ini. Sampai dokter ini mengatakan, ini kisah nyata ya. Wah ini menakjubkan, padahal ini anak ini betul-betul kritis, tetapi orang tuanya selalu bersyukur terhadap sekecil apapun yang Allah berikan, dan Allah beri jalan anak ini kembali pulih sesudah lewat pengobatan, tetapi pengobatan ini jauh lebih dimudahkan Allah. Yang ketiga adalah askarukum lillah, askarukum linnas. Orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah orang yang tahu terima kasih kepada yang jadi jalan nikmat ya. Orang tua jadi jalan kita lahir, berbakti ke orang tua. Oh itu termasuk syukur tuh, pasti datang nikmat. Tapi kalau anak tidak tahu bakti ke orang tua, durhaka, itu pasti hidupnya tidak akan berkah. Pasti itu, karena dia kufur nikmat. Ke guru yang jadi jalan ilmu, dia khidmat, dia hormat, itu ilmunya berkah. Ke siapapun yang jadi jalan ilmu, jalan rezeki, jalan kebaikan, terima kasih, balas budi. Nah itu makin kita tahu terima kasih, makin kita dianggap ahli syukur, makin ditambah karunia-Nya. Makanya orang-orang yang tidak tahu terima kasih susah hidupnya, tidak akan bisa bahagia ya. Orang yang senang lihat tidak suka melihat kebaikan orang repot. Yang keempat, gunakan nikmat yang ada untuk mendekat ke Allah. Punya kening, banyak aja sujud, coba banyak sholat dengan baik, pasti hidup ini jauh lebih tenang. Pikiran lebih jernih, hati lebih kalem. Ya kenapa kok? Ya karena memang kening ini pasangannya sujud. Mata sering baca Al-Quran, coba saja, walaupun belum paham pasti enak kalau ikhlas melakukannya ya. Mendengar ya, dengarkan saja ayat-ayat Allah. Telinga ini kalau pakai mendengarkan nama Allah, ayat Allah, itu beda rasanya dengan dengar apapun yang lain-lain. Dr. Masaru Emoto dari Jepang itu mengadakan penelitian terhadap molekul molekul air. Ternyata air itu akan berubah menjadi kristal yang sangat indah. Apalagi sesudah diperdengarkan Al-Quran, indah sekali. Dan 70%
tubuh kita ini adalah cairan. Makanya jangan heran orang-orang yang sering mendengar murotal Quran, asma Allah gitu ya, jauh lebih tenang. Pasti sel-selnya itu akan lebih. Jangankan yang Islam, non-Islam saja diperdengarkan Quran itu mendapatkan hasil penelitiannya, mereka merasa jauh lebih tenang. Karena memang demikian. Makanya telinga kalau senang dengar pengajian, senang dengar ada nasihat, senang dengar Al-Quran, asma Allah, tenang. Karena itu syukur. Mulut, coba mulut. Banyak istighfar, banyak berdoa, banyak munajat, banyak zikrullah. Pasti enak, tenang. Tenang hidup ini. Dibanding dengan yang banyak ngobrol, yang segala dibahas, tapi Allahnya enggak. Demikianlah punya harta, banyak sedekah tuh bikin tenang. Ini kemarin ada seseorang yang hidupnya tuh galau. Aduh Pak, gimana saya galau terus ya? Oh, cobalah istighfar dan sedekah, coba. Dia ngirim lagi WA, Alhamdulillah sekarang itu setiap kali saya galau, saya terus aja sedekah, nyenengin orang lain. Hilang galau saya, memang begitu. Karena wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa akan menolong orang yang senang menolong. Jadi salah satu pertolongan Allah yang mahal adalah hati dibuat tenang ya. Karena tenang yang asli itu tidak bisa dengan rekayasa. Hanya dengan ketaatan, zikrullah lah yang membuat hati ini tenang. Makanya Masya Allah, kalau punya harta senang berbagi, senang sedekah itu kalau ikhlas bikin bahagia. Dapat hasil penelitian dari, aduh maaf ya. Jadi dia punya uang, beberapa orang punya uang, sibuk dengan uangnya beli barang-barang buat kesukaan pribadinya. Tapi ada juga yang punya uang, selain untuk dirinya dia sibuk sekali membelanjakan uangnya untuk menolong orang lain. Setelah dianalisa, mana kelompok yang paling bahagia? Yang paling bahagia adalah yang paling senang berbagi. Karena berbagi itu bagian dari syukur. Syukur kita diberikan keleluasaan, kelebihan, Masya Allah. Nah, maaf ya, bagi orang-orang yang jarang menggunakan karunia ini untuk mendekat ke Allah, agak sedikit bahagia. Karena ada yang kebuka sebentar ya. Oke, sudah. Oh, ini Abdurrahman. Oke, sudah ketutup sekarang. Baik, nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita punya sesuatu, apapun juga, itu pasti sesuatu itu dari Allah. Maka gunakanlah untuk mendekat ke Allah, maka akan kembali kepada kita dalam bentuk kebahagiaan. Karena nikmat itu belum jadi apa-apa. Baru cobaan, harta, gelar, pangkat, coba itu baru cobaan. Tapi ketika disyukuri, jadilah nikmat yang sesungguhnya dan bisa mengundang nikmat lainnya. Waktu kita sangat terbatas, saat tidak bisa bercerita banyak nih tentang hal-hal lain, baru satu poin syukur. Yang kedua, kita ini pasti akan diuji oleh Allah. Walanabluwannakum bisyai', sedikit saja ya ujian hidup ini. Sedikit yang berupa takut, kelaparan, kekurangan jiwa, harta, buah-buahan, wabasyiris sobirin. Berikan kabar gembira kepada orang sabar. Siapa orang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ketika terjadi sesuatu, pikirannya, hatinya, lisannya tidak kemana-mana selain ke Allah. Sesungguhnya kami semua milik Allah dan sesungguhnya kami kembali kepada Allah. Makanya orang-orang yang sabar itu tidak merasa memiliki, tidak merasa dimiliki, kecuali semuanya merasa adalah milik Allah. Kita ini tidak ada daya kecuali Allah yang menguatkan, tidak punya ilmu kecuali Allah yang memberikan percikan ilmu, tidak punya harta apapun, tidak punya apa-apa kecuali yang dititipkan oleh Allah sejenak. Orang-orang yang sabar adalah orang yang paling bisa menahan diri,
mengontrol diri, mengendalikan diri. Sabar itu ada 3 tempatnya. Sabar dalam taat kepada Allah, harus sabar. Kalau tidak, malas taat itu. Dan kalaupun taat tidak sempurna, sabar dalam taat, sabar dalam menjauhi maksiat. Nah, pasti banyak godaan dalam bentuk apapun. Nah, orang yang sabar itu adalah bisa menahan diri. Dan yang ketiga, sabar ketika menghadapi musibah. Karena hidup ini pasti ada musibahnya ya. Nah, kata kuncinya adalah kejadian apapun harus langsung ingat kepada Allah. Makin delay, makin lama kembali ke Allahnya, ingat COVID terus. Nggak ingat Allah yang menciptakan virus COVID ini, maka akan gelisah. Ingat ke suami, ingat ke istri, terus nggak ingat ke Allah yang menciptakan, pasti akan gelisah. Ingat ke anak juga gitu. Ingat apapun, kalau delay, lama kembali ke Allahnya, maka itu pasti akan membuat gelisah. Gelisah di sini adalah alarm dari Allah bahwa kita lupa ke Allah, maka Allah memberikan alarm gelisah. Supaya apa? Supaya segera kembali ingat kepada Allah. Nah, ibu bapak yang baik, orang yang sabar itu adalah orang yang ketika kejadian kembali ke Allah, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Nanti Allah akan menurunkan, karena fadkuruni adkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Makin kita ingat Allah, Allah tahu kita ingat kepadanya, Allah tahu kita menyebut namanya, nanti Allah turunkan sakinah di hati kita. Ini tenang, pikiran dibuat jernih. Nah, nanti kita bisa menghadapi ujian hidup ini dalam bimbingan Allah ya. Tapi kalau tidak ingat Allah, seperti orang masuk hutan sendirian, capek sekali. Tapi kalau kita ingat ke Allah, seperti masuk hutan, kita memasrahkan diri kepada pemilik hutan, penguasa hutan yang sangat baik, yang akan memandu kita melewati hutan belantara ini dan memberitahu apa yang perlu kita bawa, yang tidak perlu kita bawa, dan akan menjaga perjalanan di hutan ini. Kitanya akan ditunjuki jalan yang paling efektif, efisien, yang paling aman, dan akan dicukupi perbekalannya. Nah, bandingkan dengan orang yang masuk ke hutan, tidak mau dekat dengan pemilik hutan. Nah, itulah. Nah, kesabaran itu adalah dekat dengan pemilik hutan, sehingga kita dibimbing oleh Allah menghadapi persoalan apapun dalam keadaan hati lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan kita akan ikhtiar yang terbimbing, yang efektif dan efisien sampai ke tujuan. Nah, baru 2 hal ini saja. Jadi kalau orang kuat iman itu diantaranya bisa dilihat dari kemampuan bersyukur dan bersabar. 25 menit sudah lewat, silakan. Jazakallah khairan. Sementara ini belum ada pertanyaan ditulis di Facebook ataupun di YouTube. Ya, tapi bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang akan bertanya, insya Allah bisa dituliskan di chat box-nya Zoom ini ataupun di Facebook. Baik, kalau mendengarkan penjelasan tadi, memang semuanya berujung atau bermula dari tauhid ya. Iya, itu Pak. Jadi masalah terbesar kita tuh kurang mengenal Allah, kurang yakin ke Allah, akibatnya kita berharapnya kepada selain Allah dan takutnya kepada selain Allah. Padahal segala-gala yang ada ini adalah ciptaan Allah, segala yang ada ini adalah milik Allah, segala yang ada ini ada dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Tidak ada nikmat yang bisa datang tanpa izinnya, tidak ada musibah yang bisa menimpa tanpa izinnya. Jadi kita hidup setiap saat dalam pengurusan Allah, tapi kita nggak ingat ke Allah. Itulah sumber masalah terbesar dalam hidup kita. Terima kasih. Lupa ke Allah. Ya, silakan Mbak Yulini, ada pertanyaan? Sudah angkat tangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Yulini, saya di Calgary.
Saya ingin bertanya tentang mungkin ini mewakili para sister di sini yang dengan kejadian pembunuhan eh, bukan pembunuhan ya, maksudnya 4 orang, tiga generasi dari 4 anggota keluarga yang meninggal karena Islamofobia. Nah, beberapa sister di sini yang saya tahu dari community Muslim di Calgary secara umum ya, itu ada beberapa yang khawatir, terus sampai ada yang menanggalkan hijabnya karena ketakutan, karena dia yang saya tahu dia selalu memakai angkutan umum karena khawatir, maka dia memutuskan untuk itu. Bagaimana menyikapi hal ini? Walaupun kita sebagai sesama sister di sini sudah memberikan semangat, walaupun kita tetap respect ya, itu keputusan dia, karena dia sendiri yang merasakan ketakutan. Kita cuma bisa membantu kalau misalnya mau ditemani berjalan, bisa dibantu dengan itu. Tapi bagaimana secara dari sisi Islam Al-Quran menyikapi itu karena adanya kekhawatiran yang sepertinya berlebihan juga, tapi memang kenyataannya di sini sangat berbeda dengan di Indonesia sana. Begitu. Sekarang di sana bagaimana, Bu? Bukankah Kanada itu termasuk yang baik begitu penerimaannya terhadap Islam atau bagaimana? Itu baru dengar itu ada pembunuhan itu. Situasinya yang terbaru bagaimana? Coba lihat. Ini terjadi saat hari Minggu belum lama ini. Jadi ada 3 generasi keluarga. Jadi ada nenek, ibu, bapak, anak, 2 anak. Itu tiba-tiba ditabrak dengan ya, itu beritanya saya pikir sudah ada di Indonesia. Ini 3 hari yang lalu sudah masuk ini, Bu, ya. Iya. Pembunuhan satu bermotifkan kebencian agama. Baik. Iya, benar. Islamofobia. Jadi ya, saya mohon pencerahan, maksudnya motivasi dari Agim. Baik, Bu. Baik ya, saya akan coba. Rasulullah SAW bersabda begini, Al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'mini da'if wa fi kullin khairun. Mukmin yang baik, mukmin yang kuat, ya, orang beriman yang kuat imannya di sini lebih baik dan lebih disukai Allah daripada yang lemah imannya, walaupun pada keduanya ada kebaikan. Nah, ada lanjutannya. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah dengan apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah. Dan mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'jaz. Dan janganlah kamu merasa lemah. Artinya kita harus menyempurnakan ikhtiar. Dalam situasi begini, kita harus menyempurnakan ikhtiar. Dan bersamaan dengan itu harus yakin dengan pertolongan Allah. Jadi misalkan menghindari daerah yang bahaya atau hal-hal yang bisa mengundang bahaya dan minta tolong kepada Allah. Pertanyaannya, perlukah sampai membuka hijabnya? Saya kira secara umum di Kanada mungkin tidak semasif bagaimana keadaan di Israel ya. Karena tidak di setiap tempat terjadi serangan itu dan tidak di setiap waktu, ini insidental. Maka pikir lebih sempurnakan apa yang Allah sukai, itu lebih baik, dan perkuat doa-doanya ya. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Karena doa itu bisa merubah dari satu takdir ke takdir lain. Memperbanyak sedekah. Jadi tidak cukup kita hanya menjauhi, enggak, harus ada wasta'in billah, minta tolong kepada Allah, di antaranya dengan doa-doa, karena Allah tahu persis apa yang akan terjadi dan Allah pula yang menguasai setiap kejadian. Para penjahat itu pun ada dalam genggaman Allah ya. Tidak akan bisa terjadi tanpa izin Allah. Coba buka At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah memberikan petunjuk di hatinya.
Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Buka Al-Hadid ayat 2223. Ma asaba min musibatin fil ard, tak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini, wala fi anfusikum, dan juga pada dirimu, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali sudah tertulis di lauh mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir, dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, agar kalian tidak terlalu berduka cita dengan yang sesuatu yang luput, ya, kejadian yang tidak sesuai harapan, dan tidak terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan padamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Lalu bagaimana kalau kita terancam? Nah, kalau kita terancam, ini buka surat ini ya, maaf. Ada sebentar saya buka. Kullu yusibana illa ma kataballahu la kullu yusibana. Surat maaf ya. Kullu yusibana illa ma katabal. Surat At-Taubah ayat 51 ya. Kullu yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami, kullu yusibana illa ma kataballahu lana, kecuali melainkan apa yang sudah ditetapkan Allah untuk kami. Huwa maulana, dialah Allah pelindung kami, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah orang-orang yang beriman bertawakal. Jadi sesudah sempurnakan ikhtiar ya, menjauhi tempat-tempat yang berpotensi jadi masalah, yang bisa mengundang masalah, tapi pada saat yang sama kita harus yakin hanya Allah yang Maha tahu apa yang akan terjadi. Hanya Allah yang kuasa melindungi. Jangan sampai kita lupa kepada Allah yang menguasai. Ini ayat yang tadi itu. Kalau terancam, ayat yang tadi yang dibacakan, surat At-Taubah ayat 51. Ya, tidak ada yang bisa menimpa kita kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah untuk kita. Lalu tidak boleh merasa lemah ya, perbanyak sedekah, perbanyak nolong orang, itu pun bisa mengubah takdir. Nah, itu kalau terjadi sesuatu, wa inna sobatu syai'un, dan kalau terjadi sesuatu misalkan hilang dompet atau kejadian yang tidak diduga ya, tidak boleh mengatakan, duh coba kalau begini, nggak boleh. Tapi di hadisnya begitu, kalau terjadi sesuatu, wala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza, wah kalau saya tidak begini saya pasti begitu, kalau saya begitu pasti begini. Nggak bisa. Kalau sudah terjadi sesuatu, katakanlah qadarullahi wa ma syaa fa'al, ini sudah takdir Allah, ini adalah sudah takdir, dan Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Jadi saudara kita yang wafat itu pun sudah ketentuan Allah. Kalau kita lihat dari sisi keimanan ya, bahwa itu sudah tertulis di lauh mahfuz, bahwa mereka insya Allah syahid, bisa masuk surga tanpa hisab, karena kalau tidak dalam berbuat kemungkaran ya, dibunuh oleh itu, semua orang pasti meninggal ya. Begitulah salah satu yang bisa disampaikan ya. Jadi tidak boleh berlebihan dalam ketakutan, tapi kita harus ingat Allah yang ya. Terima kasih. Ada pertanyaan berikutnya, ini disampaikan melalui chat box mengenai qanaah. Qanaah itu mensyukuri apa yang ada, namun tidak dilarang mencari yang belum ada. Mohon diberikan penjelasan tentang makna ini. Izin minum ya. Bapak Ibu, tentang rezeki seperti yang tadi dikatakan, bahwa dunia ini tempat tinggal kita sekarang. Kita sudah diciptakan lengkap dengan rezekinya. Ya, surat Hud ayat 6. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk melata yang Allah ciptakan di dunia yang bernyawa ini kecuali Allah yang sudah mencukupi rezekinya, Allah yang menjamin rezekinya. Nah, makhluk itu beda-beda ya. Lalu apakah harus kerja keras? Tidak selalu. Tukang batu juga kerja keras, tetap bayar rezeki segitu-gitunya ya. Yang paling penting rezeki itu berkah.
Jadi bahagia itu bukan datang dari jumlah, tapi dari berkah namanya. Yang kita takuti itu bukan takut tidak punya rizki, takut tidak punya keberkahan. Nah, supaya berkah itu dua kuncinya. Niatnya betul dalam bekerja, menjemput rizki, dan caranya juga benar. Para koruptor itu tidak berkah. Makanya dia tidak pernah bisa bahagia dan pasti kelakuannya akan buruk. Para pemakan harta haram itu di darahnya mengalir itu darah yang haram, jadi pikirannya haram dan perbuatannya mudah haram. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya syukur ya. Karena nikmatnya itu bukan pada adanya rezeki tapi pada syukur. Nanti ada saatnya Allah menahan rezeki, bersabarlah. Ada saatnya Allah mengambil rezeki kita karena harus dipindah sana, pindah sini, bayar ini, bayar itu, harus ridho. Nah, bagaimana dengan qanaah? Qanaah itu puas dengan apa yang ada, ya bagus, tapi jangan puas dalam berbuat kebaikan. Jadi kita jemput rezeki yang lebih banyak lagi. Kalau untuk kita ya secukupnya aja. Tapi kan untuk sedekah, untuk nolong orang, untuk ngasih itu jangan pernah puas. Jadi jangan sampai qanaah kita membuat kita tidak aktif di dalam urusan dunia ini dan tidak maksimal dalam berbuat baik. Jadi puas tuh untuk keperluan pribadi, tapi untuk beramal jangan puas. Pertanyaan berikutnya ini dari Ibu Wardah Bima ya. Ini mengenai Al-Baqarah 152 153 yang sampaikan tadi dan juga beberapa poin sabar tadi dan juga yang tadi sampaikan. Tapi di sini mungkin disebutkan bagaimana ini mungkin ada typo ya, tapi melatih hati agar selalu bersabar karena sebagai manusia memiliki keterbatasan atau tidak sabaran. Jadi mungkin lebih ke practical tipsnya bagaimana? Sabar, ya gini, intinya adalah memang harus ada pelatihannya ya. Kan tahu sabar belum tentu paham sabar. Seperti tahu kuda belum tentu paham kuda. Paham kuda belum tentu bisa berkuda. Betul tidak? Betul. Nah, ada tahapannya. Jadi pertama, tekad enggak nih jadi ahli sabar. Tidak semua orang punya tekad ahli sabar. Saya ingin jadi pribadi yang sabar. Ada yang waktu muda pemarah, udah menikah pemarah, udah pensiun pemarah, terus pemarah aja itu sampai tua tuh gagal ya jadi manusia sabarnya. Kenapa? Karena nggak ada tekad. Harus tekad. Saya bertekad menjadi ahli syukur dan ahli sabar. Nah, kalau udah ada tekad, yang kedua cari ilmunya. Karena semua pertolongan Allah itu lewat ilmu. Nah, belajar ilmu sabar. Ini ceramah ini derajatnya hanya sampai memotivasi, belum sampai membuat paham ya. Belajar sabar itu bagaimana, sabar taat bagaimana, makin tahu. Kemudian kalau sudah paham, yang ketiga riyadhah, latihan. Latihan menghadapi kejengkelan, latihan menghadapi kekecewaan. Nah, kalau tidak ada program latihan, itu tidak akan meningkat kemampuannya. Tapi kalau kita latihan, oh lagi dihina nih, oh latihan sabar. Oh kita tidak diterima kasihin nih, oh latihan ya. Kita sudah berbuat baik, malah ternyata tidak dihargai, malah diejek kebaikan kita, oh latihan menyikapi. Jadi harus ada program latihan. Yang keempat, doa ya. Allah yang membulak-balik hati. Tidak boleh kita mengabaikan doa. Karena hati ini dibulak-baliknya oleh Allah. Dan yang kelima, carilah lingkungan, orang-orang, teman-teman, tim atau siapa yang punya visi yang sama untuk memperbaiki diri. Ya. Ya. Begitu Silakan. Ya. teorinya Maya. Ayo kalau nggak tahu ilmunya nggak bisa. Silakan selanjutnya Mbak Linda. Assalamualaikum, tadi dijabarkan ada 3 mengenai sabar ya. Yang pertama yang saya dapat itu taat pada Allah. Sabar dalam taat, pada sabar Allah, ya. dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan 3 jenis sabar itu ya. Ya, satu lagi yang terakhir apa saya nggak dapat tuh. Sabar menghadapi musibah. Oh, musibah. Nah, pertanyaan saya gini, sabar taat kepada Allah. Mungkin salah satu contohnya tadi yang teman saya tanyakan, apakah kita harus buka jilbab menghadapi ini?
kita harus sabar menghadapi Ya, benar. seperti ini kan. Terus Benar. kalau menjauhi maksiat itu sabar menjauhi maksiat, contohnya seperti apa tuh? Ya, itu mata bisa berzina, melihat lelaki yang bukan muhrim, istri yang bukan muhrim, tayangan-tayangan yang memang tidak boleh dilihat ada. Apalagi katanya musim panas di sana. Waduh, bagi lelaki harus sabar, sabar menahan kemarahan. Itu kan bisa jadi maksiat tuh, marah tuh, jengkel. Sabar untuk menahan supaya tetap bisa jujur. Kadang-kadang ada peluang untuk tidak jujur. Banyak hal yang membuat kita bisa terjerumus dalam dosa, tapi dengan menahan diri kita tidak terjerumus, gitu. Oke. Sabar gosip, bergibah, orang ngomong ini, nah kita sabar menahan untuk tidak mengatakan hal-hal yang diharamkan Allah. Gibah itu kan dosanya seperti memakan daging mayat saudara yang sudah mati, ya enggak? Dan itu sepasang yang bicara dengan yang mendengar sama dosanya kalau hatinya yang mengiyakan. Nah, kalau ada orang yang begini, ya ini maksiat nih. Kita harus sabar. Bagaimana? Ya kita tolak, nggak mau, saya nggak ngobrolin ini dosa. Atau ya pergilah. Maaf, saya mau ke belakang gitu. Belakang kan luas. Assalamualaikum saja gitu ya Kak. Ya. Iya, wah dosanya sama tuh. Oke. Ngobrol tuh tidak gampang. Ya, tadi ada yang follow up pertanyaan dari yang sebelumnya mengenai pelatihan sabar. Mungkin salah seorang Ini dari tim Rombon. AA bisa menuliskan di chatnya bagaimana kalau ada program-program bersama AA untuk melatih kesabaran. Mungkin bisa dikirim linknya di chat box ini oleh tim AA. Ya. Oh iya. Ya, pertanyaan berikutnya ini itu siapa? Romebon. Nah, dari tadi tuh udah ngacung. Ya, sebetulnya urutannya ada Ibu Dialinda Dahlan. Nanti setelah itu baru Bapak ini. Oh iya, silakan. Silakan Ibu Dialinda Dahlan. Ya, silakan. Saya cuma mau menambahkan, apakah ini termasuk sombong yang tadi yang pertanyaan dari Calgary yang bahwa kita sebagai wanita Muslim di Kanada, kalau saya cuma lillahi ta'ala aja, saya Muslim, saya di sini, kalau terjadi case seperti yang di London, karena saya tinggalnya di Quebec juga pernah ada kejadian ditembak di masjid, kalau saya cuma bilang begini, ya lillahi ta'ala aja, it happen, gitu loh. Sabar menghadapinya. Ini termasuk sombong, karena buat saya kamu takut, nggak takut, pokoknya sepenting lillahi ta'ala, itu aja saya jawabannya. Karena apakah itu termasuk sombong atau gimana? Ya begini. Sombong itu definisinya apa? Disebut sombong itu cirinya dua. Batarul haq wa ghamtun nas. Mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Itu sombong. Kalau tidak mau dikasih tahu, nah itu sombong. Dan menganggap orang lain lebih rendah, itu sombong. Jadi kalau bagaimana menghadapi semua ini, ya saya udah dapat ilmunya bahwa Allah yang maha melindungi, ya saya berusaha sekuat tenaga tetap bergantung kepada Allah. Nah itu tidak sombong karena tidak mendustakan kebenaran dan tidak meremehkan siapapun. Paling yang bahaya itu ujub, misalkan ujub itu merasa diri spesial. Kalau saya sih yakin aja Allah, tapi merasa dirinya menjadi paling yakin. Nah itu harus diwaspadai ya. Tetapi ya insya Allah karena saya dengar dari ilmunya bahwa musibah terjadi dengan izin Allah, saya berusaha memperbaiki diri dan saya berlindung ke Allah dan insya Allah semoga Allah memberikan yang terbaik buat saya. Nah, tidak merasa diri spesial, maka aman. Tidak meremehkan orang lain, itu aman. Dan bagus kalau kita yakin seperti itu. Hanya ya hati-hatinya jangan sampai ujub namanya. Kalau ujub itu merasa diri lebih dari yang lain. Begitulah. Ini lintasan hati saja, tapi bisa diatasi kalau sungguh-sungguh. Ya. Maksud saya tidak berpikir seperti itu hanya karena adanya case banyak di Kanada yang hate. Ya. Ya itu yang membuat saya pikir ya sudah lillahi ta'ala, yang penting niat saya baik, ya Allah lindungi saya dalam saya bekerja ataupun apapun. Ya. Itu aja bukan. Bagus. Kalau ini menjadi konsumsi pribadi, perkataan itu udah bagus ya. Hanya ketika disampaikan ke orang lain harus lebih hati-hati gitu. Berikutnya tadi Ibu Andi Rukmini jadi bertanya.
tadi sudah angkat tangan, kalau tidak mungkin ke Pak Rom. Ya, silakan. Mungkin Pak Rom dulu. Nanti Ibu Rukmini, kalau Ibu Andi Rukmini kalau angkat tangan lagi. Oh, sorry. Ya, Tadi Pak Rom. lupa pertanyaannya. Silakan Ibu. Oh, apa tadi yang nanya apa ya? Oh, Assalamualaikum. Itu bagaimana kita, misalnya kita kerja di kantor, gimana kita maksudnya action sama non Muslim kita itu satu, tapi tidak sama. Terus saya mau tanya juga, misalnya berbohong kan nggak boleh, tapi kalau misalnya menghadapi, kadang-kadang bos kan dia lagi di situ, terus misalnya dia nggak mau, misalnya dia bilang klien, bilangin saya lagi nggak di kantor gitu. Nah kan itu kan bohong gitu loh. Terus gimana kita menyikapinya? Itu kan bohong kan. Ini urusan Kanada ini ya. Banyak masalah Kanada ini. Coba bosnya suruh syahadat, nggak boleh bohong gitu kata AA. Ya kadang-kadang ya paling kalau ini susah juga, paling bilang ya he's unavailable. Ada momen terus sering-seringan enggak, saya juga bingung apa saya harus ngikutin apa. Bilang ke bosnya, bos jangan bohong gitu, bos. It's hard for me. Ini bikin saya susah. Agama saya tidak membolehkan saya bohong. Please help me to do something. Ya, bicara sama bosnya. Siapa tahu bosnya dapat hidayah, ya kan? Amin. Insya Allah. Kan pernah dengar itu, pernah kejadian ada orang masuk Islam gara-gara beli bola golf. Udah dengar belum itu? Belum, Dia Pak. beli bola golf ini ya. Dia seorang yang menengah atas. Beli 2 lusin bola golf. Kemudian ditanya oleh ini saudara beli selusin 2 lusin. 2 lusin katanya ya. Padahal dia pikir, wah kenapa saya harus ngomong 2 lusin? Selusin aja kan dia nggak akan tahu. Nah ada pergulatan. Bukankah saya ngomong selusin juga? Nah pas ke kantornya dia ngomong ke karyawannya, ke temennya. Tadi ada begini, padahal kalau saya ngomong selusin aja, saya kan udah untung juga. Kalau kamu gimana? Kalau saya nggak pikir 2 kali, saya pasti ngomong 2 lusin. Karena saya tidak boleh berbohong. Loh, kata siapa? Ya agama saya melarang saya berbohong. Agama kamu apa? Islam. Dalam Islam tidak ada bohong. Waduh, langsung belajar Islam dan dia syahadat tuh sekian waktu sesudah mengetahui, siapa tahu tuh bosnya jadi Islam gara-gara diajarin karyawan jangan bohong. Ya. Iya. Oke, silakan Pak Rom. Jadi gini Bu, orang-orang yang non-Islam itu adalah hamba Allah juga. Mereka belum dapat hidayah. Jadi kita tidak boleh melihat mereka tuh gimana, tapi oh, saya sudah dapat hidayah dengan pertolongan Allah. Mereka adalah juga hamba Allah yang belum dapat. Mudah-mudahan saya menjadi jalan, mereka paham indahnya Islam. Mudah-mudahan mereka jadi jalan, bisa mengerti bagaimana hidup bahagia dengan Islam. Nah, jadi dengan hati seperti itu, melihat mereka tuh insya Allah besar harapan mereka jadi dapat kebaikan dan kita bisa semakin jadi termotivasi jadi contoh ya. Insya Allah. Silakan. Saya mah ngomong Indonesia, ada banyak orang Islam ya. Silakan Pak Rom. Ini namanya James Bond, Rom Bond. Terima kasih Mas Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Vancouver. Masih ingat dulu Agim ke Vancouver. Iya, Masya Allah. Ingat di rumah Terry ini sama Mas Indra ya. Iya, Masya Allah. Masih di sana, Mas Indra? Masih. Wah, mukanya sama aja nih kayaknya. Saya sekarang makin getting muda, old. Sudah mau 60 tahun sekarang nih. Oh, Masya Allah. Oke, langsung aja nih. Ini sebenarnya bukan masalah Islamofobia ya, karena sekarang itu lagi di sini lagi tren lah gitu. Saya mau nanya, masalahnya di Indonesia beberapa tahun ini saya lihat ada wacana-wacana yang sepertinya bukan sampai ke fobia,
tapi sebetulnya mulai mempreteli privilege kita sebagai orang Islam. Salah satu contohnya, saya pernah dengar dulu waktu itu satu mulai dari takbiran keliling ya, mungkin itu dulu kita sering takbir keliling gitu, itu udah mulai nggak boleh. Terus suara azan juga mulai ada yang mempertanyakan itu suara azan nggak boleh terlalu keluar kalau apa. Dan yang terakhir itu sertifikasi ulama penceramah. Nah, yang saya ingin tanyakan itu gimana menurut AA ini, fenomena apa ini? Kenapa hal-hal ini yang sebelumnya bukan menjadi masalah di masa lalu, kenapa hal ini menjadi masalah di masa sekarang ini? Saya nggak sebutkan kita 2-3 tahun ini. Ya, saya rada susah ngomongnya nih ya. Karena saya pelaku dakwah dan saya termasuk salah seorang yang sangat dibidik ya untuk dipreteli juga dengan berbagai cara gitu ya. Siapa saja yang diduga punya pengaruh dan tidak seirama ya, nah itu akan dipreteli ya. Tapi sunatullahnya memang begitu ya. Hukum alamnya bahwa ujian bagi yang beriman pasti ada saja. Sekarang solusinya adalah memang solusinya 3M. Kita mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai saat ini lebih serius lagi memahami agama dan mengamalkannya ya. Karena kadang kita tidak bisa mengubah banyak hal karena diri kita sendiri nggak begitu berubah, betul tidak? Jangan-jangan kita berpikir yang gede banget, padahal ternyata kitanya juga masih belepotan. Jadi melihat melihat seperti itu juga. Jadi saya mikirnya saya harus lebih fokus sekarang ke santri-santri, ke yang ke dalam ya, bahwa mungkin perlu nanti para pimpinan yang punya komitmen hidupnya lurus, adil ya, jujur, amanah. Dulu pernah ikut demo tahun 98 ya, waktu zaman reformasi, sama bagian nyapu. Kemudian beberapa kali kumpul-kumpul dan ternyata ya begitulah suasananya masih tetap, karena mungkin cara berpikir sebagiannya itu masih seperti itu yang jadi pemimpin. Jadi kita perlu kerja keras lagi untuk mendidik anak-anak didik kita sebanyak mungkin nanti jadi pemimpin yang jujur, amanah, lurus gitu ya, yang bisa adil. Nah gitu aja. Sekarang saya susah mau gimana ya. Sekarang apalagi ya saya merasakan sendiri ya dalam posisi-posisi begini, dan teman-teman para ulama juga bisa merasakannya. Tapi ya episodenya begini, mengeluh tidak menyelesaikan masalah. Lebih baik kita lakukan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan. Gitu, Om James Bond. Kok namanya Rombon sih? Itu nama panggilan aja. Saya kira James Bond ala Kanada ini. Lahir di Roma. Lahir di Roma. Iya, saya tadi mikir ini teh orang mana ini teh nyebut orang Kanada asli tapi hidungnya seperti orang Indonesia. Aduh. Thank you Mr. Bond. Ya. Pertanyaan terakhir, soalnya ini waktunya mungkin untuk di East Coast sudah mulai larut ya, dan juga mungkin AA. Jadi mungkin satu pertanyaan lagi. Jam berapa di sana? Jam berapa sekarang? Kalau di Calgary pukul 9, di East Coast sudah jam 11 malam. Maaf. Sudah niat, kira-kira udah niat ada lewat jam 11. Jadi tapi mungkin tidak terlalu lama saya ini. Jadi mungkin satu pertanyaan terakhir. Lebih Ibn Rasa sudah disampaikan oleh AA tadi teorinya, tapi mungkin tipsnya ini melatih untuk istiqomah. Kalau sekarang bukan qanaah, istiqomah. Pertanyaan jadi dari Mas gini, Abdul Rahman. Ya. Istiqomah itu adalah konsistensi. Cobalah dari istiqomah zikrullah saja, karena fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, menurut Allah aku ingat padamu. Jadi kalau kita zikirnya istiqomah, maka istiqomah yang lain akan ikut. Nah sekarang zikir apa nih yang paling cocok? Saya terawang dulu ya. Ini kelihatannya yang cocok mah zikirnya mah istighfar, hadirin. Istighfar karena banyak dosa kita mah ya.
Gini, kalau banyak istighfar, nanti hati jadi tenang, selalu ada jalan keluar. Pokoknya cobalah sebanyak mungkin mengingat Allah, menyebut nama Allah, membaca ayat Allah. Pokoknya ke Allahnya diperbanyak. Kalau ingat Allah itu seperti lampu nyala, lupa ke Allah itu seperti lampu padam. Nah sekarang perhatikan aja, banyak nyalanya, banyak padamnya. Nah, cobalah kurangi ngobrol, perbanyak istighfar, perbanyak zikrullah. Coba ya, nanti rasakan bedanya. Dan perbanyak istighfar. Oke. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Coba, Rasulullah tanpa dosa 100 kali istighfar. Nah, kita yang banyak dosa ini berapa kali? Padahal dosa itulah yang menyebabkan hidup ini tidak tenang. Nah, itu saja ya. Jazakallah khairan. Thank you everybody. It's nice Yeah. to meet all of you. Yeah. And I have to say something, you know what? I love you all. Masya Allah. Aduh. Itu kata anak saya, diajarin begitu. Untuk Kapan atur undang nuhun, saya ke ya. Kanada, An? Insya Allah. Atur nuhun, jazakallah khairan. Insya Allah. Kapan diundang ke Kanada? Insya Allah nih, COVID-nya selesai. Sudah rindu nih. Terakhir 2012. Dulu Irfan yang antar ke airport. Oh ya, Masya Allah. Oke, AA mungkin sebagai penutup minta doa pendek mungkin dari AA ini Ya. Sebagai penutup insya Allah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahai Allah yang maha menatap, yang maha mendengar, berkahi majlis ini ya Allah. Ampuni sebusuk apapun dan sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni semua dosa kami kepada orang tua ya Allah. Ampuni dosa kami kepada keluarga. Ampuni dosa kami kepada kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini merasakan nikmatnya yakin padamu. Karuniakan umur yang tersisa ini merasakan nikmatnya ibadah, khusyuknya sholat, ikhlasnya beramal. Titipkan kepada kami ilmu yang manfaat dan luas dan mampukan kami mengamalkannya. Karuniakan kepada kami hanya rizki yang halal, barokah, dan berikan kenikmatan menafkahkannya di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami lahir batin sehat walafiat, sehat yang membuat kami taat. Karuniakan rumah tangga sakinah, lindungi kami dari bala, fitnah, musibah. Karuniakan kepada kami istiqomah ya Allah. Dan lindungi kami dari kejahatan makhluk-makhluk-Mu. Semuanya dalam genggaman-Mu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, andai ajal kami datang, wafatkan kami semua husnul khotimah. Kumpulkan kami jadi ahlul jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Setiap jam 5 Indonesia suka siaran atau lihat di YouTube ya, Agim Official. Terima kasih everybody. Senang sekali. Suatu saat ceramah pakai bahasa Inggris ya, boleh? Boleh, insya Allah ditunggu. Kalau heran, ya. Masalahnya belum tentu dimengerti oleh Bapak Ibu. Enggak, nuhun, insya Allah. Nuhun ya. Terima kasih Agim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga timnya dari Darut Tauhid, Ibu Umi juga terima kasih telah memberikan waktu kesempatan. Pamit ya. Ya, jazakallahu khairan. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi waktu berdoa, ya, waktu berdoa sudah di screenshot ya untuk kenang-kenangan. Oke, jazakallahu khairan dan juga tim dari Darut Tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.